Dari sekian perjalanan 4 tahun ya 4 tahun. menjanda itu, godaan terberat itu apa? Ya ampun, godaan apa dulu nih? Ketemu kembali bersama saya Muhammad Yunus. Kali ini saya akan menghadirkan perempuan cantik, single parent, dan baru punya anak 1. Nanti kita akan berbagi pengalaman bagaimana dia bisa mengatasi hidupnya, bagaimana dia cara tetap bertahan dalam kondisi sulit tanpa seorang pendamping, tapi dia tetap bisa membesarkan putranya hingga saat ini sudah sekolah. Dan bahkan kalau kita lihat sepintas, secara ekonomi dia cukup mapan, punya kendaraan, walaupun dia tidak punya suami. Bisa saja Anda juga berpikir lain-lain tentang dia. Kita sambut, inilah Yani Chandra. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Baik banget ya. Oke. Sama siapa kesini? Biasa sama asisten. Bukan, Asisten ya? yang biasa suka Nganter-nganter. nganter-nganter kemana gitu. Oke, coba. Anaknya di bawah. Enggak, di rumah aja. Ngomong-ngomong, sampai hari ini masih sendiri? Terus masih sendiri. Alasannya karena kehidupan kan bisa memilih suatu pasangan. Jadi nggak mudah gitu kan. Yang namanya hidup seorang janda, anak 1. Pertama kan emang awalnya udah disakitin sama mantan ya, suami. Jadi untuk nikah lagi merasa berat ya, untuk Trauma mungkin? dibilang trauma enggak, memilih aja yang terbaik gitu aja sih. Jadi sampai hari ini masih terus memilih yang terbaik Ya, dan belum menemukan. belum. Yang dari banyak tapi. Oh banyak. Tapi yang pasti dari berbagai kalangan mungkin. Maksudnya dari ABG, dewasa, yang udah mapan, bahkan sekaligus yang punya istri, naksir. Ada, banyak banget. Oh, Dominannya itu dominannya suami orang. suami orang. Iya. Ini yang menghidupi seorang anak dengan sendiri gitu kan, tanpa mantan suami. Karena kan mantan suami udah nggak ada ngerespon lagi sama anak. Oh, sampai hari ini nggak kirim uang? Nggak ada. Di telepon juga udah pokoknya itu udah nggak bisa. Lost contact lah. Lost contact. Jadi sendiri aja, jadi sebagai ibu, sebagai bapaknya juga. Tapi sih alhamdulillah kan, karena yang namanya manusia itu kita percaya aja, yang namanya rezeki pasti ada. Walaupun kita kerja hanya kadang ada kadang nggak ada kan, yang namanya rezeki nggak bisa kita atur. Tapi alhamdulillah sih selama ini sampai detik ini yang namanya rezeki mah selalu ada aja. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. nggak pernah kekurangan ya. Alhamdulillah sih sampai sekarang aku bahagia. Jujur bahagia. Bahagia. Tapi batin menderita juga sih Pak. Cerita batin itu apa? Kenapa? Eh Kesepian kah? Atau tidak ada pendamping? ya begitu juga sih. Karena yang namanya kesepian tuh bukan dalam artian pengen punya pasangan. Ya pengen sih punya pasangan, cuman kan kita bisa malah memilih dulu siapa sih yang bisa jadi bapaknya anak, yang bisa mendidik, yang bisa kasih sayang. Oh ya, orang juga janda yang di luar sana pasti seperti itu sih memilihnya. Nggak bakalan ada yang dia kenal mentang-mentang suka sama laki-laki yang lain terus dia bisa menjadi bapak, gantinya bapak terus nikah gampang, nggak bisa. Benar-benar yang bisa mengayomi gitu Nah ya. itu Jangan sih. sampai jatuh ke lubang yang sama gitu ya. Iya. Pernah nggak sih anakmu, mah pengen punya bapak lagi gitu? Oh sering banget. sering banget pengen. Terus jawabnya apa? Bukan mama nyari dulu, barangkali gitu ada gitu. ngorek dulu. Maksudnya nyari yang mapan, yang ganteng.
Enggak juga sih, itu kan nggak jadi jaminan. Nggak jadi jaminan, soalnya kan mantan juga itu mapan. Tapi yang intinya sih yang namanya rumah tangga itu saling percaya aja, saling percaya dan tidak ada pengkhianatan, gitu aja. Jadi kalau salah satu ada yang mengkhianati bakal hancur gitu. Pastinya. Pengkhianatan itu mungkin termasuk perselingkuhan. Iya, perselingkuhan, entah itu kebohongan, tidak kejujuran ya, yang namanya rumah tangga banyak faktornya aja. Emang benar. Ini sebenarnya isi hati aku ya. Sebenarnya jadi janda itu jenuh. Jangan mau jadi janda. Jenuh, tahu nggak? Gak mudah sih jadi janda itu, apalagi udah punya anak, kerja sendiri, nafkahin sendiri anak, untuk menjalani hari-hari bersama anak itu nggak mudah juga. Tapi tetap aja sih yang namanya kehidupan itu kita dewasa aja untuk menyikapinya. Dari sekian perjalanan 4 tahun ya 4 tahun menjanda itu, godaan terberat itu apa? Ya ampun. Godaan apa dulu nih? Godaan karena godaan tiba-tiba ada yang nelfon, ada yang nge-WA, nge-DM mungkin, ngajak ketemuan dengan iming-iming bayaran sekian, pernah nggak sih? Oh sering banget kayak gitu. Nah itu termasuk godaan nggak? Godaan. Pernah nggak direspon gitu? Tergantung niatnya juga sih, kalau misalkan yang ngajak. Tapi jarang sih kalau misalkan yang baru ketemu lalu dia ngajak gimana kan. Tapi kebanyakan yang udah kenal gitu. Kalau misalkan yang ngajak main ataupun keluar atau si jabatnya ya, nggak pernah aku respon. Kalau kayak gitu mah ya banyak sih, sering. Cuma pernah ada yang gini nggak, ke penginapan yuk gitu, pastilah arah ke sana ya, atau ke hotel yuk, pernah nggak? Kalau masalah ngomong kayak gitu nggak pernah. Oh kalau langsung itu Iya, enggak gitu ya? nggak pernah. Paling modusnya apa tuh? Modusnya kita kenal dulu udah beberapa hari, terus dia ngajaknya ke jalur yang begitu kan. Jadi kan kalau Yani kan udah paham ya, karena udah merasa udah ngerti arahnya ke sana gitu. Iya. Ya kita nolak aja, mohon maaf ya nggak bisa. Jadi nolak baik-baik aja. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ngasih duit, minta nomor rekening, pernah? Ya pernah lah, orang dikasih mah dikasih aja. Oh diterima? Diterima, jangan kita mau aja. Yang namanya mau juga gitunya? Iya. Ya yang penting mah jangan mau hal-hal yang membuat kita tuh rendah sebagai janda gitu. Ada pesan nggak buat para janda seluruh Indonesia? Nah, buat para janda ya, buat para janda, terutama buat teman-teman ataupun teman-teman yang di luaran di sana, hidup janda itu emang tidak mudah ya kita lakuin, apalagi kita udah punya anak. Sesuai kodrat sebagai janda emang begitu, tanda kutip ya, di bagian masyarakat ya kan? Benar-benar. Tergantung kitanya aja sih untuk menyikapi bagaimana caranya supaya kita tuh lebih terhormat dan baik. Banyak nih ya yang bilang katanya janda itu nakal, janda itu pelakor lah, janda itu suka merebut suami orang lah, tukang meres uang suami orang lah, dan segala macam. Itu stigma itu bener nggak sih? Itu janda apa perampok ya? Nggak, menurut Yani apa kira-kira orang seperti itu? Nggak tahu sih, kalau Yani kan nggak seperti itu. Iya, tapi kalau misalkan menurut Yani kira-kira bener nggak sih gitu? Ya nggak bener lah. Kalau janda itu untuk memeras uangnya suami orang gitu. Kayak gimana ya? Itu menurut Yani mungkin menghina diri sendiri juga sih. Cuman sih kalau Yani alhamdulillah, karena Yani udah bisa kerja. Mungkin kalau misalkan orang yang nggak kerja, pastinya kan seperti itu, dia mengutamakan
mementingkan diri sendiri ketimbang orang lain. Kan jadi kan udah merasa dikhianati kan waktu rumah tangga, terus dia selingkuh sama perempuan lain. Jadi Yani juga untuk menjadi ngeladenin suami orang tuh mikir dulu. Sampai hari ini ada pasangan nggak sih, pacar? Sekarang jawabnya iya. Kalau sekarang sih sama anak aja. Oh, berarti masih single ya? Iya. Apalagi suami orang. Tapi pernah nggak sih ada suami orang yang ngebet sampai ngejar-ngejar gitu? Oh banyak. Pernah nggak kamu itu dicap sebagai pelakor gitu? Yang namanya pelakor tuh pacaran sama suami orang, terus dia mau dinikahi, itu yang namanya pelakor, perbuat laki orang. Jadi sampai hari ini tidak merasa jadi pelakor? Nggak tahu, kalau aku sih enggak, belum pernah. Itu sih aku nggak ada niat sedikit pun. Kenapa? Ya karena saya perempuan. Rasa sakit gitu? Iya, karena saya udah merasa, udah pernah mengalami seperti itu. Suami Yani diribut sama orang ternyata sakit. Sakit banget. Oh, betul. Jadi tidak mau diulangi lagi untuk orang lain. Tidak mau. Karena jadi pelakor itu ya bukannya enak niatnya. Pelakor itu nggak enak. Sangat tidak enak. Apa bahagianya gitu jadi pelakor? Tetap saja dia menderita. Jadi mungkin pertanyaan terakhir ya buat Yani. Iya. Doa atau harapan Yani ke depannya apa? Untuk kedepannya sih berdoa semoga aku menjadi yang lebih baik lagi, mempunyai pasangan yang Yani inginkan ya, mengharapkan terutama buat anak juga sih. Salah satunya kan buat anak yang bisa, suatu pasangan itu yang bisa mengayomi rumah tangga menjadi imam yang baik. Gitu aja sih. Oh gitu harapan. Mudah-mudahan aja ya. Amin. Bisa ketemu ya. Ketemu iya. Dan itu mungkin sedang dilakukan sekarang. Lagi dicari. Iya juga, iya. Lagi pencarian soalnya ya. Aduh, jadi gimana ya? Lagi pencarian bapak anak nih. Itulah tadi obrolan saya dengan Yani Chandra yang sudah banyak bercerita belak-belakan bahkan ya, soal percintaannya, soal status jandanya, soal membesarkan anaknya. Mudah-mudahan harapannya bisa menemukan kembali suami yang baik, yang cocok buat dia. Kemudian harapan saya buat Anda yang nonton, ini menjadikan juga sebuah inspirasi, untuk motivasi juga ya, buat melangkah ke depan lebih baik lagi. Karena orang cerdas itu adalah orang yang ketika akan melakukan sesuatu, dia akan berpikir sebab dan akibatnya.